dibagi R kurang 1. Mungkin di modul kayaknya nggak ada seperti ini ya. Nah, ini R-nya misalnya pembandingnya itu lebih kecil dari 1, seperti yang tadi saya bilang. Maka S suku ke N-nya itu 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Mungkin kalau ketemu soal yang lain pasti, maksudnya dari buku-buku lain mungkin ada yang seperti ini ya, butuh cara seperti ini. Untuk deret ukur tak berhingga, seperti ini, N-nya itu sama dengan I. Yang gambar ini berarti tak berhingga ya tandanya. Yang kayak lini, apa sih? Cacing ya ini, cacing tidur. A dikali 1 dikurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Oke. Tapi kalian fokus ke kita modul aja ya. Ini ada soal. Ini soalnya kayaknya bukan kayak modul, bukan dari modul juga. Di modul juga ada penjelasan untuk yang berhingga ini. Bisa pakai sigma. Sigma itu berarti ini ada berhingga itu karena ada sampai N. Tahu kan sigma? Nah, kalau untuk yang tak berhingga ini seperti ini, karena angka 8 terbalik ini. Dari 1 sampai angka 8 terbalik. Deret ukur dan deret hitung sering digunakan dalam matematika ekonomi. Sebagai contoh, Malthus, seorang ahli ekonomi teori, pernah menyatakan bahwa penduduk mempunyai kecenderungan untuk tumbuh seperti deret ukur. Kalau tumbuh seperti deret ukur, berarti dia banyak ya tambahannya ya. Karena dia penggandanya itu perkalian kan. Sedangkan untuk bahan makanan tumbuh seperti menurut deret hitung. Deret hitung berarti tambah berapa. Lebih sedikit kan penumbuhan. Deret hitung kalau penambahannya lebih sedikit kan daripada deret ukur. Nah, dari sini, dari teori, dari kita udah mengenal deret ukur dan deret hitung, maka pernyataan Malthus tersebut mengandung arti bahwa pertumbuhan penduduk sangat cepat dan lebih cepat dibanding pertumbuhan makanan. Berarti deret ukur itu lebih cepat pertumbuhannya daripada deret hitung, benar kan? Karena pembedanya deret ukur itu kali, kalau deret hitung itu tambah. Gitu ya. Ini contoh soal-soal rumus-rumusnya. Pertama dipahami dulu, baru dibuat catatannya nanti biar gampang untuk pengerjaan soal ya. Oke. Nah, sini pengaplikasian deret ukur dan deret hitung dalam ilmu ekonomi. Ini nanti bisa dikerjakan di rumah. PPT-nya saya akan kirim untuk latihan.
Nggak bisa kan mengerjakannya. Ini kita buat satu contoh. Diketahui penjualan barang PT Yulia Volkova 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung. Ingat, deret hitung berarti pembedanya itu penjumlahan ya. Berupa perkembangan penerimaannya per tahun. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya 460 juta. Diketahui berarti bisa kan kita baca soal ya. Nah, maksudnya dari soal kita bisa memahami diketahui berarti di sini yang diketahui suku ke-7. Karena dibilang dia deretnya berpola deret hitung. Dia terima pada tahun kelima pada tahun ke-7 980 juta dan pada tahun kelima 720 juta. Ini diketahuinya ini S7 dan S5. Ditanya berapa penerimaan pada tahun pertama atau ditanya suku pertama A ya. Kemudian kita harus cari tahu B-nya dan kemudian pada saat 460 juta ini suku ke berapa sih? Suku ke berapa? Pada tahun ke berapa? Berarti suku ke berapa? Ini karena polanya deret hitung, berarti S7 ini A ditambah N kurang 1 dikali B. N kurang 1 berarti 6 ya. Karena 7 kurang 1 sama dengan 6. Kalau S5 juga A ditambah 5 kurang 1 kali B. Berarti A ditambah 4 kali 4B. K 980.000 sama dengan A ditambah 6B. Dan 720 juta sama dengan A ditambah 4B. Ini kita bisa kan ini ada persamaannya, bisa saling mematikan ya. A-nya dikurang, A kurang A dapatnya 0. Berarti ini tinggal 2B sama dengan 260 juta. B-nya dapat 130.000. Perkembangan berarti setiap tahunnya ada nambah 130 juta. Itu B. Nah, kalau A-nya bisa dimasukkan aja, dicari dari dapat B tadi, bisa dimasukkan ke salah satu persamaan untuk dapat A. Nah, di sini A-nya dapat 200 juta. Nah, S diketahui pada tahun keberapa 460 jutanya. Maka tinggal masukin ke dalam rumusnya SN untuk deret hitung, SN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Sudah diketahui A-nya berapa, diketahui B-nya berapa, tinggal mencari N-nya ke berapa. Nah, ini tinggal dimasukin aja secara persamaan matematika kan. N dikurang 1 kali 130 itu sama dengan 130 N dikurang 130.000. Makanya di sini N-nya dapat 3. Makanya kita bisa ketahui 460 juta ini diterima pada tahun ketiga. Ya.